menghitungnya, menandakan bahwasanya nikmat-nikmat itu sangat teramat banyak sehingga manusia kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mencintai manusia lainnya. Tidak ada seorang manusia yang memiliki cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, terhadap sesama, lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti dalam biografi kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencintai beliau sebagaimana beliau telah mencintai kita umatnya. Dan bukti cinta yang paling utama adalah mengikuti, mencontoh, menteladani apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau syariatkan. Ini bukti cinta paling tinggi, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, taat dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kebersamaan kita bersama kajian-kajian Sabtu subuh, yaitu yang berhubungan dengan tauhid dan syarah terhadap kitab tauhid. Dan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa tauhid adalah hal yang terpenting, hal yang paling inti dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh agama Allah yang Allah turunkan di permukaan bumi tanpa terkecuali, maka yang tertinggi dari syariat itu adalah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tak boleh ada yang kedua, apalagi yang ketiga dan yang lainnya. Hanya Ia satu-satunya yang diibadati oleh manusia, baik makhluknya yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit. Wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah satu-satunya ilah di langit, dialah Allah satu-satunya ilah di bumi. Ia satu-satu yang diibadati di langit oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit yang jumlahnya lebih banyak daripada makhluk Allah yang ada di bumi. Allah satu-satunya yang mereka ibadati. Sebagaimana Allah juga satu-satunya yang diibadati di permukaan bumi dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak, Allah satu-satunya. Namun dengan cara yang batil yang diibadati banyak. Dengan cara yang batil yang diibadati apa? Banyak. Pohon-pohon keramat diibadati, kuburan-kuburan keramat diibadati, matahari diibadati, patung-patung berapa banyak yang diibadati, dukun-dukun berapa banyak yang diibadati oleh manusia. Namun semuanya ilah batil. Ilah yang batil, yang diibadati dengan cara yang batil. Yang diibadati dengan cara yang hak, satu-satunya di permukaan bumi adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala-galanya yang kita miliki daripada rahmat dan nikmat. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam semesta, Dia satu-satunya yang diibadati dengan cara yang hak di permukaan bumi. Namun di langit tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang diibadati selain
selain Allah oleh penduduk langit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa tauhid adalah hal yang paling penting dari agama Allah tabaraka wa taala, maka ketahuilah bahwa lawannya yaitu syirik adalah hal yang paling penting untuk dijauhi. Kalau tauhid adalah perintah yang paling tinggi, maka lawannya adalah larangan yang paling tinggi. Kalau tauhid adalah perintah yang paling besar, maka lawannya yaitu syirik adalah larangan yang paling besar. Faham bahwa tauhid adalah perintah yang paling besar, maka kita tahu bahwa lawannya adalah larangan yang paling besar. Oleh karena itu semua umat Islam yang belajar agama Islam tahu bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik. Apa itu syirik? Tidak bertauhid. Apa itu syirik? Ya, syirik adalah tidak bertauhid. Tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati. Tidak menjadikan Allah satu-satunya dia meminta rezeki. Dia meminta rezeki kepada Allah dan meminta juga kepada selain Allah. Tidak satu-satunya Allah tempat dia meminta kesembuhan penyakit, kelapangan rezeki, penjagaan dari mara bahaya terhadap rumahnya, usahanya, dirinya, anak-anaknya. Apabila ada selain Allah, tempat manusia meminta, berharap, bertawakal, takut yang ibadah, besertaan dengan pengagungan, cinta, yang dia adalah ibadah, besertaan dengan pengagungan. Apabila ada selain Allah, maka ia tidak lagi menjadikan Allah satu-satunya. Apa yang ia menyatakan bahwasanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah menjadi tidak terwujud. Karena la ilaha illallah memerintahkan kita untuk menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Satu-satunya yang kita ibadati. La ilaha illallah harus terwujud dalam amalan manusia. Dia tidak hanya ucapan. Kalau dia hanya ucapan dan kemudian ucapan saja sudah bermanfaat dan sudah memasukkan manusia ke dalam agama Islam yang benar, maka orang munafik di zaman Rasul harusnya muslimin dan menjadi sahabat. Karena mereka sangat fasih mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka mengucapkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata tidak bermanfaat hanya sekedar ucapan. Tidak bermanfaat hanya sekedar ucapan. Maka la ilaha illallah harus terwujud di dalam amalan. Benar-benar amal kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Dan jangan berbuat syirik. Apabila kita berbuat syirik, hilang tauhid. Karena syirik adalah lawan tauhid. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengancam di dalam Al-Quranul Karim terhadap orang-orang yang berbuat syirik 3 ancaman yang sangat besar yang selalu kita ulang-ulang agar kita takut berbuat syirik, agar kita selalu hidup menjaga tauhid di dalam hidup kita. Ancaman pertama, tak akan mendapatkan pengampunan dosa. Ancaman yang kedua, diharamkan untuknya surga. Ancaman yang ketiga, kekal di neraka. Dan ketiga-tiganya pasti tidak kita inginkan untuk diri kita tidak inginkan untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita, suami dan anak-anak kita,
Dan kita tidak inginkan untuk seluruh orang-orang yang kita cintai, dan tidak kita inginkan untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak inginkan juga untuk manusia, siapapun dia. Akan tetapi manusia terjatuh ke dalam syirik itu. Termasuk kaum muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah, mereka juga terjatuh ke dalam syirik. Sebahagian mereka terjatuh kepada syirik. Angkanya, persentasenya hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kita yang sekarang ini duduk di majelis ilmu, duduk di majelis yang mengajarkan tauhid, mengajarkan apa itu syirik. Kita sadar bahwa amal kita di masa lalu banyak kita lakukan apa? Syirik. Disebabkan kita tidak belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Kita melakukannya, kita anggap itu adalah hal yang biasa. Ternyata itu adalah dosa yang terbesar yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ancamannya 3 ancaman berat tadi. Pertama apa? Takkan mendapatkan pengampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampunkan apabila dia disekutukan. Yang kedua, diharamkan untuknya surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi lil jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wahai kaum muslimin, semua kita menginginkan surga Allah. Semua kita mencita-citakan surga Allah. Surga Allah cita-cita kita yang paling tinggi. Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Dunia beserta pihak perhiasannya, nggak ada apa-apanya dibanding surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah wahai muslimin dan muslimat, takkan Anda sampai ke surga yang Anda cita-citakan itu manakala Anda berbuat syirik dan wafat dengan dosa syirik itu. Takkan Anda sampai kepada cita-cita itu. Kenapa? Rabb Anda telah menyatakan dengan tegas. Rabb kita telah menyatakan dengan sangat tegas. Yang berbuat syirik, maksudnya berbuat syirik dan wafat di atas kesyirikan. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan untuknya surga. Pemilik surga yaitu Allah mengharamkan surga untuk orang yang berbuat syirik dan wafat di atas kesyirikan. Maka ancaman apa lagi yang lebih berat daripada itu? Konsekuensi apa lagi yang lebih dahsyat daripada itu? Allah haramkan untuk Anda surga manakala Anda wafat membawa dosa syirik. Anda sekutukan Allah. Anda minta kepada selain Allah. Minta kesembuhan penyakit kepada selain Allah. Minta tanaman agar subur dan mendatangkan hasil yang banyak kepada selain Allah. Anda minta jodoh kepada selain Allah. Anda minta pengamanan toko untuk kepada selain Allah. Ini syirik, ma'asyarul muslimin. Ini dia syirik. Sebagaimana sujud kepada patung juga syirik. Minta kepada matahari dan sapi dan api juga syirik. Dosa yang sama. Mereka minta kepada matahari, Anda meminta kepada dukun. Mereka meminta kepada api, Anda meminta kepada batu cincin. Apa bedanya? Apa yang membedakan? Permintaan kepada selain Allah. Ustadz, saya juga meminta kepada selain Allah. Itu dia syirik. Syirik menyekutukan, tidak mengesahkan. Syirik itu menyekutukan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 sekutu bagi Allah, dan bisa lebih banyak daripada itu. Tidak menjadikan Allah satu-satunya, tidak menegakkan qul huwallahu ahad, syirik. Maka
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, yang benar-benar ingin surga, benar-benar harus takut dari syirik. Benar-benar harus mengerti apa itu tauhid. Dan benar-benar menjauhkan amalnya daripada perbuatan syirik. Baik, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi kembali mengulang materi-materi kita yang lama, menyegarkan ingatan kita terhadap syirik dan bahayanya terhadap tauhid dan urgensinya di dalam agama Islam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita taufik dan taisir untuk kemudian melanjutkan kembali kebersamaan kita bersama kitab tauhid dan bahasan-bahasan tauhid. Bab kita pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal adalah bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab penjagaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh cabang-cabang tauhid, seluruh bahagian tauhid, pintu-pintu tauhid, dan saddihi kulla tariqin, dan Rasul menutup seluruh jalan yusilu ila syirk, yang menyampaikan kita kepada syirik. Rasulullah SAW benar-benar menjaga tauhid dengan memerintahkannya, menganjurkannya, mengajarkannya dengan penuh pengajaran yang sempurna, mengingatkan umatnya terhadap tauhid, dan Rasul juga menutup seluruh jalan yang menyampaikan manusia kepada gugurnya tauhid dan hancurnya tauhid, yaitu perbuatan syirik. Ini dia bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini, kita ingin membahas sedikit tentang judul. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di dalam agama kita yang mulia, sesuatu apabila diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada dia pun akan ikut diharamkan. Sesuatu apabila sudah diharamkan, maka apapun pintu yang mengarah kepada yang diharamkan itu akan diharamkan juga. Sarana yang akan mengantarkan kepada yang diharamkan itu pun akan diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah salah satu kesempurnaan agama Allah yang mulia, keindahan agama yang Islam yang sempurna. Ambil contoh zina. Bukankah zina diharamkan Allah? Nah, maka seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada zina akan ikut diharamkan. Kenapa? Dia jalan menuju zina. Dia wasilah yang akan mengantarkan manusia kepada zina. Maka lihat, banyak hal yang Allah haramkan, hubungan antara lelaki dan wanita diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dia sesuatu yang akan mengantarkan kepada inti yang sangat dilarang oleh Allah, yaitu zina. Berduaan bersama wanita, tidak ada mahram wanita itu di suatu tempat, diharamkan oleh syariat, karena jalan menuju zina. Menyentuh
bahagian kulit wanita dengan sengaja, diharamkan syariat. Karena itu sarana menuju zina. Safarnya wanita tanpa mahram, sehingga dia akan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya, diharamkan syariat. Karena dia sarana menuju zina. Bahkan melihat aurat wanita, diharamkan syariat. Karena dia sarana menuju zina. Wanita keluar pakai parfum sehingga aroma tubuhnya, aroma parfumnya dicium oleh kaum laki-laki, tercium oleh kaum laki-laki, diharamkan syariat. Karena dia sarana menuju zina. Dan begitu seterusnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diharamkan seluruh jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada hal yang diharamkan Allah yang bernama zina. Dan Allah tabaraka wa ta'ala bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya. Sehingga ketika Allah haramkan zina, Allah tahu seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada zina. Dan semuanya akan ikut diharamkan. Semuanya akan ikut apa? Diharamkan. Karena kalau dia terbuka, pintu menuju zina terbuka. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Ilmu manusia tak akan sanggup untuk mengetahui seluruh sarana yang akan mengantarkan manusia kepada sesuatu. Namun Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu segala-galanya pasti mengetahui seluruh yang akan mengantarkan manusia kepada zina. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukminin, wahai Nabi, wahai Rasul, katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, tundukkan mata pandangan kalian, dan jaga kemaluan kalian. Jaga kemaluan, larangan berzina. Tundukkan pandangan, larangan, karena itu adalah jalan menuju zina. Karena manusia apabila melepaskan pandangan matanya, maka itu adalah jalan syaitan untuk menyeretnya kepada perzinaan. Larangan pertama, larangan jalan menuju zina, tetap diharamkan Allah. Larangan yang kedua, inti daripada larangan yaitu zina. Ini yang disebut dalam kaidah syariat agama kita, saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Seluruh sarana yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram akan diharamkan Allah. Faham akan kaidah ini, kita akan terheran-heran kepada orang yang merasa da'i lalu menghalalkan pacaran. Faham akan kaidah ini, kita akan terheran-heran kepada da'i yang menghalalkan apa? Berpacaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana datangnya? Oleh karena itu, siapapun yang menghalalkan pacaran, kita mengetahui orang ini tidak mengerti agama Allah. Karena ini sesuatu yang sangat kuat mengantarkan manusia kepada perzinahan. Dan tidaklah terjadi perzinaan di permukaan bumi ini dengan jumlah yang banyak kecuali melalui jalan ini. Pintu terbesarnya. Bagaimana mungkin ini dihalalkan besertaan dengan pengharaman zina? Ini bertabrakan dengan agama Allah yang mulia. Baik, paham akan ini. Inilah dia bab yang ingin dibahas oleh beliau, pengarang kitab, di dalam bab kali ini. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid,
menjaga tauhid dari seluruh sisi-sisinya dengan cara menutup seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia kepada syirik itu. Syirik lebih besar daripada zina. Syirik lebih besar daripada zina. Maka Rasulullah SAW benar-benar mengajar umatnya akan tauhid, melarang umatnya daripada syirik, dan akan menutup seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia kepada syirik, dan akan ikut diharamkan dan dilarang. Akan ikut diharamkan dan dilarang. Maka dilarang umatnya melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Walau belum jatuh kepada syirik, namun itu pintunya akan mengantarkan kepada syirik. Lihat larangan sholat di kubur. Larangan sholat di kuburan. Lihat mencintai berlebihan orang saleh. Sudah kita bahas sebelumnya. Larangan mendirikan masjid di kuburan orang-orang saleh. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memiliki keyakinan berlebihan terhadap orang saleh yang pernah kita bahas. Larangan untuk mengkeramatkan kuburan, pohon. Karena ini jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kalau kita tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengharamkan syirik dan pengharaman yang sangat besar, maka jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada syirik akan diharamkan Allah. Kenapa? Agar Allah tabaraka wa ta'ala menjaga manusia tidak terjatuh ke dalam syirik. Dilarang dari pintu pertama. Bahkan pengharaman foto bahagian daripada itu. Pengharaman foto, gambar-gambar adalah bahagian daripada itu. Karena gambar-gambar orang saleh penyebab kesyirikan. Dan itu penyebab kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Terjadinya pertama kali syirik di permukaan bumi. Jalan pertamanya adalah gambar orang saleh. Berlebihannya kaum Nabi Nuh kecintaan mereka kepada orang-orang saleh. Maka larangan membuat foto, larangan membuat patung, ini adalah sarana yang akan mengantarkan kepada syirik sehingga terlarang. Dan di zaman kita sekarang ini betapa banyaknya kita menemukan orang-orang yang menggantungkan foto orang saleh di rumahnya, di tokonya, dan keyakinan-keyakinan syirik yang terjadi pada foto orang saleh tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah maha mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada syirik, sehingga semuanya akan diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, beliau membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia, azizun alaihi ma anittum,
berat baginya apapun yang menyulitkan kalian. Sesuatu yang menyulitkan kalian akan berat bagi Rasul itu. Tidak nyaman Rasul itu melihat sesuatu yang berat menimpa kalian. Harisun alaikum. Rasul itu adalah orang yang sangat tamak untuk kalian kebaikan. Sangat tamak kebaikan untuk kalian. Yang memberatkan kalian, berat terasa bagi Rasul itu. Yang menyulitkan kalian, berat terasa bagi Rasul itu. Harisun, tamak kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada kaum mukminin, ia adalah seorang yang sangat santun dan sangat penyayang. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, padahal itulah Rasul dengan sifat-sifatnya, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka ucapkanlah cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang diibadati kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepada ilah itu saya bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb arasy yang sangat besar. Ma'asyarul muslimin, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita siapa Rasul Allah yang Allah utus. Siapa Rasul Allah yang Allah utus dan bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya. Dan Allah mengetahui isi hati. Dan apa yang Allah ketahui dari isi hati manusia mungkin akan berbeda dengan apa yang ditampilkan manusia kepada manusia. Manusia bisa saja menampilkan sesuatu kepada manusia, isi hatinya berbeda. Dan Allah akan melihat isi hati manusia itu. Dan ketika Allah melihat isi hati Rasul kita tercinta, lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita tentang isi hati Rasul itu. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau ada sesuatu yang menyulitkan kalian, berat bagi Rasul itu. Rasul nggak suka kesulitan untuk manusia. Rasul tidak suka kesulitan menimpa umatnya. Rasul tidak suka kalau seandainya manusia mendapatkan hal yang berat, dan tidak ada yang lebih berat lebih daripada syirik. Tak ada yang lebih berat daripada syirik. Terjatuh ke dalam syirik adalah hal yang terberat, hal yang paling parah yang manusia terjerumus dan terjebak ke dalamnya. Maka terjebaknya manusia ke dalam perbuatan syirik, jatuhnya manusia ke dalam perbuatan syirik, hal yang sangat berat bagi seorang Rasul. Karena itu adalah petaka terbesar dalam hidup seorang insan. Tak ada manusia yang mendapatkan petaka yang lebih dahsyat, lebih daripada melakukan dosa yang ancamannya adalah 3 hal berat tadi, yang sudah kita sampaikan di awal. Tidak diampunkannya dosa, diharamkan neraka, diharamkan surga, kemudian dimasukkan ke neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Apalagi yang lebih besar daripada itu? Apalagi yang lebih dahsyat daripada itu? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ini akan dia dapatkan. Dan dia wafat membawa dosa syirik itu, ini akan dia dapatkan. Rasul tahu akibat daripada perbuatan syirik. Dan orang-orang yang belajar agama Rasul tahu akibat daripada perbuatan, dan itu berat. Dan itu sulit, hal tersulit yang akan ada. Hal yang paling dahsyat yang akan menimpa manusia. Seorang Rasul tidak akan bisa, hatinya tidak akan tentram melihat manusia mendapatkan hal yang seperti ini. Kemudian harisun alaikum, tamak
tamak kebaikan untuk kalian. Rasul itu sangat tamak kebaikan. Apapun yang namanya baik untuk kalian, Rasul itu adalah orang yang sangat tamak dengan kebaikan untuk kaum mukminin. Dan tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada tauhid. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada tauhid. Maka dua poin ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kata para ahli ilmu, menyebabkan Rasul benar-benar mengajarkan tauhid dengan sempurna dan melarang syirik dengan sempurna. Berkaitan dengan judul bab larangan syirik, maka karena Rasul SAW adalah orang yang sangat mencintai kaum mukminin dan sangat tidak suka hal yang akan menyulitkan dan memberatkan kaum muslimin, maka Rasul larang umatnya daripada syirik, dan Rasul akan melarang seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada syirik. Ini disebabkan didatangkan ayat ini sebagai dalil karena ini sifat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kepada para dai, para muballigh, para duat yang mengajak ke jalan Allah tabaraka wa taala, tiru sifat Rasul ini. Walaupun kita tidak mungkin sehebat Rasul itu tidak mungkin, itu mustahil. Namun kita harus memiliki sifat seperti sifatnya dai terhebat di permukaan bumi, yaitu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang memberatkan umat kita nggak suka. Kalau ada dua pilihan, pilih yang paling ringan bagi kaum muslimin. Kalau ada dua pendapat, pilih pendapat yang paling ringan untuk dikerjakan selagi tidak dosa. Musyawarah kita ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua. Pilih pendapat yang paling ringan. Dan itu sifat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan yang ringan ini apa? Tidak dosa. Dua pendapat yang dua-duanya halal, dua-duanya diizinkan secara syariat, namun sebagian maunya begini, sebagian maunya begini, sebagian berpendapat begini, sebagian berpendapat begini. Kita yang memegang titik keputusan, ambil yang paling ringan, ambil yang paling mudah untuk kaum mukminin, ambil untuk paling rendah untuk saudara-saudara kita yang sedang bermufakat. Dan ini sifat Rasul kita tercinta SAW, tidak suka yang memberatkan umatnya. Karenanya beliau mengurung diri di rumah di bulan Ramadan. Setelah beberapa hari sholat berjamaah, tarawih, dan melihat para sahabat penuh di masjid, beliau mengurung diri di rumah, takut diwajibkan. Karenanya beliau tidak perintahkan perintah wajib untuk bersiwak sebelum sholat. Beliau sangat ingin memerintahkan, akan tetapi takut memberatkan. Karenanya beliau sering sholat isya di awal waktu, karena ingin meringankan umat, padahal beliau ingin sholat isyanya diakhirkan. Dan ini ada di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti nyata bahwa beliau ingin meringankan untuk umatnya, untuk manusia. Di musim haji, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mengharuskan kalian berhaji. Ada sahabat yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun ya Rasulullah? Kata Nabi kita tercinta, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan iya, maka akan wajib haji setiap tahun. Namun apabila wajib haji setiap tahun, lama ataqtum, kalian tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Namun ketidakmengertian kita membuat kita bertanya pertanyaan yang menjebak dan membuat kerusakan untuk kita sendiri. Namun didatangkan kepada kita Rasul yang sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Ini dia yang berhubungan dengan
ayat ini berhubungan dengan judul bab. Maka sesuatu yang paling baik adalah tauhid, maka Rasul tamak tauhid kepada umatnya. Karena itu kebaikan yang paling baik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar dan petaka yang paling dahsyat, maka Rasul akan terasa tidak, akan berat bagi Rasul sesuatu yang menimpa umat daripada petaka itu. Dan yang lainnya daripada hal-hal yang akan memberatkan umat. Dalil yang kedua yang dibawakan di bawah judul bab adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan ruwatuhu thiqat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jangan jadikan rumah kalian adalah kuburan. Dan jangan jadikan kuburku id. Jangan jadikan kuburku id. Id adalah sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang secara khusus. Disebut id dalam bahasa Arab. Karena dia berulang dari kata-kata ada ya'udu. Datang kembali, datang kembali, dan datang kembali. Oleh karena itu Idul Adha dan Idul Fitri disebut Id karena dia datang berulang. Dan sholat Jumat disebut Idul Usbu', Id pekanan, karena dia datang berulang setiap pekan dalam bentuk yang khusus. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Ucapkan salawat kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan seluruh perawinya thiqat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah menutup pintu syirik. Rasulullah SAW menutup pintu syirik. Pertama, agar tidak menjadikan rumah bagaikan kuburan. Dengan tidak sholat di dalamnya, tidak berdoa di dalamnya, tidak beribadah di dalamnya. Larangan untuk menjadikan rumah bagaikan kuburan. Apa sifat kuburan? Sifat kuburan bukan tempat sholat. Bukan tempat untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Ini maksud doa di sini. Bukan mendoakan orang yang di dalam kubur. Kalau mendoakan orang di dalam kubur, datang riwayat tentang bahwa dalam ziarah kubur kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Yang dimaksud dengan doa, bermunajat kepada Allah di samping kubur. Bukan itu tempatnya. Kubur bukan tempat untuk itu. Tempat untuk bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala bukanlah kuburan. Maka jangan jadikan rumah kalian, kata Nabi SAW, bagaikan kubur.
Salatlah di dalamnya, bermunajatlah kepada Allah di dalamnya, berdoalah kepada Allah di dalam rumah itu, beribadahlah di dalam rumah itu dengan maksud dan tujuan bertaqarrub kepada Allah, sehingga dia tidak kalian jadikan bagaikan kuburan. Karena di kuburan dilarang salat. Kuburan bukan tempat untuk berdoa. Kuburan bukan tempat untuk beribadah. Faham yang dimaksud bukan tempat untuk beribadah? Dan jangan kaitkan dengan ziarah kubur dan dia adalah ibadah. Lain bab yang berbeda. Ini bahasan yang bukan ziarah kubur. Ziarah kubur masyru'ah. Ziarah kubur disyariatkan. Dan tidak ada orang yang menafikan ibadah yang namanya ziarah kubur kecuali orang jahil. Tapi bab yang sedang dibahas bukan ziarah kubur. Namun sengaja datang ke kubur untuk beribadah di sana, entah membaca Al-Quran, entah berzikir, dengan keyakinan bahwa zikir, membaca Al-Quran di samping kubur afdal. Ini batil. Ini batil. Di samping batil, sarana menuju syirik. Sarana menuju syirik. Kenapa sarana menuju syirik? Karena ada pengagungan berlebihan kepada yang dimakamkan di kubur itu. Ada keyakinan berlebihan terhadap yang dikuburkan di situ, sehingga menjadikan membaca Al-Quran di samping kuburnya lebih afdol. Berzikir di kuburnya lebih afdol. Berdoa di kuburnya, di samping kuburnya lebih cepat dapat ijabah dari Allah. Ini keyakinan berlebihan. Silakan antum menjawab sendiri, apakah ini terjadi pada umat Islam di zaman kita sekarang ini? Silakan lihat realita nyata kehidupan. Tidak perlu ana yang menjawab. Lihat saja realita kehidupan orang yang pergi sengaja baca Quran di samping kuburan, sengaja berzikir di samping kuburan, dan kuburannya biasanya kuburan khusus, tidak semua kuburan. Kenapa? Karena ada keyakinan terhadap yang dikuburkan di dalam kubur itu. Dan ini sarana menuju syirik. Kalau hanya sekedar keyakinan bahwa membaca Al-Quran, berdoa, berzikir di samping kuburan itu lebih afdol daripada tempat-tempat yang lain, maka ini sarana menuju syirik walau belum syirik. Sarana menuju syirik walau belum syirik. Dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang memiliki keyakinan itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang sengaja bulan-bulan tertentu pergi ziarah kubur-kubur tertentu, kemudian membaca Al-Quran di sana, berdoa di samping kubur itu, walau berdoanya kepada Allah, dan tidak meminta kepada yang ada di dalam kubur itu. Anda membaca Al-Quran, ya, sam'an wa ta'atan, bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah, tapi bukan itu tempatnya. Apakah Anda meyakini bahwa kubur orang tersebut lebih afdal daripada rumah Allah? Lebih afdal daripada masjid? Membaca Al-Quran, berdoa, bertaqarrub kepada Allah, tempat yang paling afdal adalah masjid, bukan kuburan. Rumah saja yang dia tidak lebih afdal daripada masjid, disuruh oleh Nabi untuk dihidupkan di dalamnya salat, dihidupkan di dalamnya munajat, dihidupkan di dalamnya zikir, disuruh kita berdoa kepada Allah di dalamnya agar dia tidak seperti kuburan. Pahamlah kita bahwa di zaman Rasul semua ibadah itu tidak ada di kuburan.
Sekali lagi jangan tabrakkan dengan perintah Nabi untuk ziarah kubur. Bab yang berbeda. Bab yang tidak sama. Ziarah kubur, siapa yang tidak mengatakan itu adalah ibadah? Kecuali orang yang tidak mengerti syariat. Namun bahasannya berbeda sekarang ini. Ziarah khusus, ziarah spesial. Yang tidak hanya ziarah kubur. Namun lebih daripada sekedar ziarah kubur. Akhirnya apa? Akhirnya lambat laun akan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Dan itu terbukti. Apa kesyirikan yang terjadi? Akhirnya meminta kepada yang dikubur. Yang dikuburkan di dalam kuburan itu. Akhirnya ada keyakinan bahwa yang dikuburkan di dalam kuburan itu bukan orang sembarangan. Kuburnya bukan kubur sembarangan. Pasirnya bukan pasir sembarangan. Sumur yang ada di sampingnya bukan air sembarangan. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Persis seperti yang dikhawatirkan Rasul, dilarang untuk berbuat pintu-pintu syirik, agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Ketika manusia masuk ke dalam pintu-pintu itu, setan jerumuskan mereka kepada syirik. Sebagian saudara kita yang bercerita kepada saya, pernah sekali-kali ingin tahu apa dan bagaimana orang di samping kuburan sakti. Maka dia pergi ke sana hanya sekedar lihat-lihat apa yang terjadi. Dan kata penjaga kubur itu kepada beliau, udah Pak, sampaikan apa niat Bapak, apa permintaan Bapak kepada beliau. Beliau maksudnya beliau yang dikuburkan. Dan ia melihat sendiri bagaimana orang datang kemudian meminta kepada syekh yang ada di dalam kuburan itu. Dan itu dia syirik, permintaan kepada selain Allah. Dia orang soleh, dia orang yang sangat dekat dengan Allah, dia wali Allah, apapun namanya. Dilarang untuk meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di sebahagian umat Islam. Kalau kita tahu itu terjadi, apakah kita harus diamkan? Atau kita harus berbicara agar umat tahu bahwa itu adalah syirik? Mana satu di antara dua jalan ini yang sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kasih sayang dan cinta kepada kaum muslimin? Mana satu di antara dua jalan ini yang dia adalah dakwah yang hak, didiamkan saja, biarkan umat Islam terjerumus ke dalam kesyirikan, biarkan saja mereka menerobos pintu-pintu yang akan mengantarkan mereka kepada kesyirikan, diamkan saja. Karena masing-masing orang punya pendapat, punya keyakinan, atau harus diingatkan, harus diberitahu agar mereka tidak terjerumus lebih dalam, terjerumus sampai kepada petaka yang paling dahsyat, yaitu syirik. Maka di sini nampak jelas bahwa menerangkannya kepada kaum muslimin bukti cinta kita kepada kaum muslimin, bukan bukti benci kita kepada kaum muslimin, agar mereka terhindar dari jalan-jalan syirik. Betapa banyaknya kuburan orang saleh, kuburan yang dianggap kuburan wali, menjadi penyebab manusia berbuat syirik. Dan ini harus diingatkan. Maka di dalam hadis Nabi, la taj'alu buyutakum qubura, di dalamnya adalah penghalang manusia terjerumus ke dalam syirik, karena semua ibadah itu tidak dilakukan di dalam kuburan. Maka Rasulullah menyuruh salat, menyuruh membaca Al-Quran, menyuruh berzikir, menyuruh beribadah di rumah.
dan menjadikan ibadah-ibadah sholat sunat lebih afdol di rumah dibanding di masjid. Ibadah sholat sunat lebih afdol di rumah dibanding di masjid. Maka ini adalah hal yang akan mengingatkan kepada kita bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan kubur. Kemudian wala taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburku 'id. Diziarahi dengan waktu spesial, waktu khusus dengan cara khusus. Enggak boleh. Penuh keyakinan di hati yang paling dalam tanpa sedikit pun ada dusta bahwa tak ada kubur yang lebih afdal dari kubur Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kuburan di permukaan bumi yang lebih afdal dari kubur di mana yang dikuburkan di dalamnya manusia terbaik di permukaan bumi. Sayyidul Awliya, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya wan Nabiyyin, Imamul Syuhada was Salihin, Sahibul Ghurril Muhajjalin, Imamul Ghurril Muhajjalin, Sahibul Maqamil Mahmud, wal Haudil Mawrud, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dikuburkan di kubur itu, sehingga kubur itulah kubur terbaik karena manusia terbaik dikuburkan di dalamnya. Inilah akidah kita tentang kubur Nabi. Sekedar titik bahwa itu adalah kubur terbaik, itu hak. Namun lihat apa yang Nabi katakan di dalam hadis ini. Jangan jadikan kuburku sesuatu yang kalian datangi dalam waktu yang khusus. Harus datang ke kubur Nabi setiap Jumat. Diharuskan. Saya harus ziarah kubur Nabi setiap Jumat. Gak boleh. Saya mengharuskan diri saya harus ziarah ke kubur Nabi setiap bulan. Gak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW mengkhususkan seperti itu. Ini dia hadisnya. Atau sengaja berdoa di samping kubur itu. Sengaja datang dengan tujuan apa? Berdoa. Ini sudah bukan sekedar ziarah kubur. Namun sudah ada amal khusus di kuburan itu. Oleh karena itu, kaum salaf, para ulama, para sahabat melarang orang apabila dia memang terlihat berdoa spesial di samping kubur itu. Cucu Nabi SAW, cucu Nabi SAW melihat seseorang nanti sebentar lagi atau pada pertemuan berikutnya mungkin akan ada bahasan cucu Nabi SAW, cucu Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, melihat orang sengaja berdoa di samping kubur Nabi SAW dipanggil dan dilarangnya. Amalan kaum salaf, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, berziarah kepada Nabi SAW tidak spesial. Mereka masuk ke masjid, ucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu duduk di masjid, sholat di masjid dan pulang. Tidak menspesialkan harus lewat di depan kubur Nabi SAW setiap masuk masjid misalnya. Dan ini yang terjadi adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka dilarang oleh Nabi SAW menjadikan kuburnya ada amalan khusus yang selalu rutin dikerjakan, sehingga menjadikannya spesial. Ziarah kubur adalah ziarah kubur, dan kubur yang paling afdal adalah kubur Rasul kita tercinta. Sekedar kita datang untuk ziarah kubur, berarti kita datang kepada kubur terafdal di permukaan bumi, lalu kita ucapkan salam ketika ziarah kubur, namun tidak dispesialkan waktunya, tidak dispesialkan ibadah di sampingnya.
Itu dia id yang dilarang di dalam hadis ini. Amalan yang sama didatangikan lagi, amalan yang sama dikerjakan lagi, dan mesti di samping kubur Nabi, nggak boleh. Oleh karena itu kenapa antum melihat sekarang ini kubur Rasul kita tercinta ada penjaganya. Kalau orang berdiri berdoa disuruh jalan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta adalah patuh dan taat kepada perintah dan larangan. Bukti cinta adalah patuh dan taat kepada perintah dan larangan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku, maksudnya dimanapun kalian berada. Ingin mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW tidak mesti harus di samping kubur Nabi. Salawat dan salam dari umat Rasulullah SAW sampai kepada Rasulullah SAW walaupun dari negeri yang sangat jauh sekalipun. Jadi jangan kira kalau ingin bersalam kepada Nabi SAW harus di samping kuburnya. Enggak. Dari sini ucapkan, dari rumah kita ucapkan, dari negeri manapun di belahan bumi, orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW sampai kepada Nabi salawat dan salam itu. Tidak mesti harus di dekat kuburnya. Dan ini kembali, dia adalah sesuatu yang dengannya Rasul menjaga umat ini agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Karena kalau dibiarkan harus dekat kuburan, boleh jadi syaitan memasukkan sesuatu yang lebih dan sampai menjadikan kubur Nabi diibadati. Dahulu ketika akses manusia ke kubur Nabi kita tercinta masih longgar, diceritakan oleh dosen-dosen kita di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah, dahulunya akses ke kubur Nabi, mendekat ke kubur Nabi tidak ketat seperti yang sekarang. Itu ditemukan kertas, di dalamnya ada emas, kemudian dibuka, ternyata kertas itu ada emasnya, ada tulisannya. Di dalam tulisan itu beraneka ragam permintaan. Ada yang minta disembuhkan dari penyakit, ada yang minta dilapangkan rezeki, ada yang minta surat kepada Rasul kita tercinta. Apakah ini hak? Enggak, ini batil. Kenapa? Karena Rasul tidak boleh diibadati. Kubur Rasul tidak boleh menjadi berhala. Kubur Rasul tidak boleh diibadati. Itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika kita sampaikan, sebagian orang mengatakan Anda tidak cinta kepada Rasul. Anda membenci orang yang cinta Rasul. Sebagian orang mengatakan itu, menudingkan itu, dan ini batil. Ini jelas apa? Batil. Karena yang menyuruh seperti itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mungkin menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, bukti bahwa kita benci Rasul. Bukti bahwa kita tidak sayang kepada Rasul. Lihat. Intakasal amr. Keadaan sudah berbalik 180 derajat. Rasul perintahkan, kemudian kita ajarkan apa yang diperintahkan Rasul, kita ajak manusia kepada apa yang diperintahkan Rasul, kemudian diklaim benci Rasul, tidak cinta kepada Rasul. Maka hal yang aneh, justru cinta kepada Rasul adalah dengan menjalankan perintah Rasul, dengan berhenti dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang ada di dalam hadis ini adalah jalan yang bisa mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Oleh karena itu dilarang. Oleh karena itu diperintahkan beribadah di rumah dan tidak menjadikannya bagaikan kubur. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita umat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memahami tauhid dan menjaganya sampai akhir hayat, dan benar-benar memahami syirik dan menjaga amalan tidak terjerumus ke dalam syirik sampai akhir hayat.
Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, dan Allah wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah kumpulkan kita di akhirat bersama orang-orang yang bertauhid, dan imamnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.